sangat bijaksana, cenderung misterius, bergairah. Tapi bukan hanya secara seksual, memang passionate dalam hidup, dan bisa intens dalam mengelola emosinya. Katanya ini adalah ciri-ciri teman-teman yang punya Scorpio Moon. Benar nggak ya? Kita coba cari tahu sama-sama yuk. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lesion Priestess. Selamat datang, dan sekarang kita bertemu lagi dalam episode belajar astrologi bersama-sama dengan Lesion Priestess. Kali ini kita akan mempelajari satu hal baru yang semoga apa yang bisa aku bantu sampaikan ke teman-teman bisa bermanfaat dan bisa membantumu bukan hanya belajar astrologi, tapi juga bisa kenalan dengan dirimu sendiri lagi. Tapi aku perlu ingatkan kalau apa yang aku bagikan tetap adalah informasi general, aka general reading atau general information. Terserah bagaimana cara kalian mempersepsikan dan menerima apa yang aku sampaikan. Karena dalam astrologi dan menurut birth chart atau transit chart dan charts lainnya atau tabel-tabel lainnya, pasti butuh data personal yang sifatnya beda-beda tiap individu, beda-beda tiap orang. Hanya saja, aku betul-betul berharap apa yang aku bagikan, entah dalam konten astrologi atau konten apapun, melalui Lesion Priestess dan keberadaan kami di sini, bisa membantu teman-teman dan bisa jadi berkat dalam cara apapun. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan konten-kontennya Lesion Priestess. Subscribe kalau misalnya kalian penonton baru. Dan kalau kamu misalnya punya saran atau rekomendasi, kira-kira Lesion Priestess kedepannya perlu buat konten apa lagi, silakan komen ke aku. Jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, dan Twitternya Lesion Priestess juga, supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain. Anyways, hari ini kita mau belajar apa ya? Kali ini kita mau belajar tentang apa nih? Buatku, anak-anak Scorpio Moon memang sangat psychic, bisa intens. Mereka sangat peka dengan lingkungan sekitarnya dan bisa punya ketertarikan dengan segala hal terkait psikologi, awakening, emosi, bahkan setiap lapisan emosi dan ketakutan orang lain. Segala hal yang mungkin bisa dianggap tabu atau gelap atau terlarang, mereka tidak takut untuk menyelami itu semua. Aku gak hanya ngomongin tabu dalam konteks hal-hal yang sifatnya seksual, tidak. Tapi teman-teman Scorpio Moon, they just have a way to dive deep to those emotions and understand other people, like genuinely understand other people. Mereka punya cara uniknya untuk menyelami emosinya, menggali emosinya, bahkan menggunakan emosinya untuk jadi kekuatan. They're very intense. Mereka sangat intens gitu, tapi bukan dalam cara yang negatif. Karena aku punya beberapa kenalan teman-teman Scorpio Moon yang memang sangat intuitif, sangat peka, dan sangat penyayang. Betul-betul all or nothing gitu loh kalau mereka sayang atau kalau mereka peduli. Mereka lebih memilih memprioritaskan hubungan dengan orang-orang yang terdekat. Bukan berarti aku bilang teman-teman Scorpio Moon itu otomatis harus introvert, tidak. Tapi biasanya they prefer quality over quantity. Biasanya teman-teman Scorpio Moon itu lebih memilih kualitas dibanding kuantitas. Gak masalah buat mereka punya teman atau punya koneksi yang sedikit, asal mereka tahu dan mereka bisa memastikan dengan siapa mereka berinteraksi, semuanya itu punya kualitas. Aku bisa bilang teman-teman Scorpio Moon itu adalah the healers. For real. They just know how to tap into other people's presence or other people's emotions and share love. Mereka tahu gimana cara untuk membagikan cintanya kepada emosi orang lain atau keberadaan orang lain. Ibaratnya kalau mereka menyentuh orang, they could touch their people with love.
Kenapa? Karena biasanya teman-teman yang punya placement Scorpio Moon itu punya pengalaman masa kecil yang mungkin intens atau hubungan dengan sosok ibu yang fluktuatif, dan itu bisa membuat mereka merasa seakan I don't want other people to go through what I've gone through. Aku nggak pengen orang lain melewati apa yang sudah aku alami. Dan itu obvious banget. Rasa aman, rasa nyaman, dan kepuasan yang mungkin dirasakan oleh teman-teman Scorpio Moon itu bisa dimulai dari atau bisa betul-betul dirasakan ketika mereka bisa berdamai dengan rasa iri hatinya, obsesinya, tendensi ingin mengontrol, tendensi ingin menghindari emosi, dan mulai belajar untuk membuka diri terhadap segala bentuk kejadian atau situasi dan orang yang hadir dalam hidup mereka as who they are, sebagai mana mereka apa adanya. Aku bilang tadi, mereka tuh teman-teman Scorpio pun nggak takut untuk menghadapi situasi-situasi yang kita bisa sebut sebagai intens. Situasi-situasi yang mungkin buat beberapa orang lain takut gitu loh. Kenapa? Karena biasanya teman-teman Scorpio Moon juga menghargai the importance of death and rebirth. Mereka juga bisa menghargai pentingnya keberadaan transformasi, pentingnya keberadaan kelahiran dan kematian dalam hidup. Keseimbangan itu, mereka bisa menghargai itu. I could say that Scorpio Moon's people are actually the least judgmental people of all. Mereka tuh nggak terlalu judgmental, bahkan tidak judgmental sama sekali, tidak akan menghakimi orang lain dalam cara apapun. They could be great listeners, mereka bisa menjadi pendengar yang baik, walaupun ya memang buat orang-orang yang tidak terbiasa dengan intensity, itu akan terasa sulit. Oke? Tapi gini, aku punya kenalan beberapa Scorpio Moon yang dekat banget, dan dari analisaku adalah mereka bisa menjadi cerminan untuk membantu kita menyembuhkan aspek-aspek atau lapisan dalam diri kita yang memang perlu untuk disembuhkan, untuk menyembuhkan aspek-aspek dalam diri kita yang memang perlu diperbaiki gitu loh. Aku sangat yakin sebetulnya semua orang yang dikirimkan untuk dalam cerita hidup kita pasti punya fungsinya masing-masing. Dan ketika kamu ditakdirkan untuk berinteraksi dengan Scorpio Moon, it's your time to heal. Trust me, it's your time to heal. Sudah waktunya untuk kamu pulih. Oke? Aku rasa ini semua yang bisa aku bagikan terkait Scorpio Moon. Singkat memang, tapi semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman belajar kenalan lagi dengan dirimu sendiri. Semoga apa yang aku sampaikan bisa jadi berkat, dan silakan bagikan video ini atau video lain dari Relation Priestess ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa juga perlu belajar bersama-sama dengan kita, atau perlu mendengarkan video lain dari Relation Priestess. Jangan lupa untuk follow aku ya di TikTok, di Instagram, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di sana. Anyways, jangan lupa like video ini juga supaya kamu gak ketinggalan notifikasi atau konten-konten lain dari Relation Priestess yang muncul ke atas. Notifikasinya kamu bisa automatically dapat karena YouTube lihat kita sering berinteraksi. Jangan lupa juga untuk subscribe kalau kamu penonton baru, supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Relation Priestess. Anyways, sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.